Balik lagi di Legend, mengupas seputar hal-hal yang tidak lekang dimakan waktu dan jadi saksi-saksi perkembangan zaman. Perjalanan gue kali ini terhenti di sebuah kedai kopi yang sangat melegenda dan terletak di petak 9 Glodok. Ini dia, Kopi Es Taki. Sebelum mulai, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, inilah kedai kopi Es Taki. Pertama kali didirikan oleh seorang perantau dari Tiongkok yang bernama Leong Kwi Chong tahun 1927. Kalau dari segi bahasa, tak artinya orang yang bijak, sederhana, dan tidak macam-macam. Sementara Ki berarti mudah diingat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ngobrol langsung yuk dengan Koh Willy, pemilik generasi keempat kedai kopi Es Taki. Sejarah awalnya sebenarnya hanya untuk jualan kopi yang di tenda itu ya. Awal-awal tuh jualan kopi dari pasar, beli kopi bubuknya kita tinggal seduhin aja. Terus jual kacang hijau, ketan hitam, terus jualan mie. Lama-lama ada rezeki bisa sewa rumah yang sekarang. Akhirnya sampai kebeli, gitu kita mulai lagi ada tambah nasi campur, terus ada lagi nasi tim, ada lagi kita jual PO atau bulus. Gitu. Jadi menambah menu sih di pertambahan tahun kita perbaiki lah menunya di banyakin gitu. 1927 pindah ke toko itu tahun 30-an ya. 1930-an. Iya. Dari 27 tahun 30-an mulai sewa satu tempat. Terus sewa akhirnya satu tempat, sewa jadi dua tempat seperti yang sekarang. Akhirnya kita beli rumah itu. Saya nggak memilih sebenarnya, maksudnya gini. Kalau saya berpikir secara pribadi adalah ini sudah menjadi warisan. Orang tua pun berusaha berdagang mencari uang dengan pedagang kopi. Saya juga berarti kan hidup dari kopi. Kalau orang tua nggak ada, siapa yang meneruskan? Itu pernah diucapkan papa saya. Ya, otomatis saya harus meneruskan gitu. Karena ini udah warisan dan harus dipertahankan bahkan sampai generasi berikutnya, anak-anak saya gitu. Jadi ya ini satu warisan sih, saya bilang sih harus dipertahankan. Jangan perlu pakai gengsi sih kalau saya. Siapa ya? Kalau masalah atlet-atlet bulu tangkis lah, penyanyi zaman dulu itu, saya nggak ingat, mungkin ya papa lebih ingat ya bisa. Kalau artis kekinian ya banyak, dari mulai syuting film, membuat video klip, foto, terus tokoh-tokoh politik ya, dari zamannya zamannya Pak Jokowi juga dua kali ke tempat kita, terus Pak Jarod, gitu, Pak Sandiaga, Emir, gitu. Zamannya mereka lagi berkunjung lah ya ke Chinatown, mereka pasti mampir. Kopinya sih live ya, nggak berat. Kan biasanya kan kalau kopi itu dia berat kan ini live. Ya, misalnya untuk Ya beda sih. Nggak kayak kan sekarang kan banyak kopi-kopi shop gitu ya. Tapi ini menurut saya rasanya beda kopi sih. Dari kopi juga lebih ke sana. Sebenarnya Yaya tahu nggak ini sebenarnya tempat kopi ini legenda. Oh ini kalau sebenarnya tahu sih dari teman, cuma udah lama dan penasaran sih. Oh gitu. Dari tempatnya kan juga vintage banget, emang nyari vintage-nya juga. Beda rasa, kita berbeda cara pembuatan.
Cara pembuatannya kita secara tradisional. Jadi dengan memasak air mendidih, kita masukin kopi, kita aduk, kita diamkan dulu. Baru nanti bubuknya itu mengendap ke bawah, baru kita bisa pakai secara tradisional. Tanpa ada esensial atau tanpa ada tambahan fresh milk, kita masih tetap pakai SKM. Mungkin kedepannya kita akan kembangkan ke arah sana sebagai menu tambahan. Tapi untuk sementara ini kita masih mempertahankan bagaimana secara kita punya jadulnya ini tetap bertahan, dan juga rasanya bagaimana kita pertahanin antara satu outlet dengan yang lain. Sejak kurang lebih 2015 ya. 2015 saya mulai ikut dari bazar, dari salah satu IO, Diskom, membantu kita untuk kita expand. Jadi didukung oleh mereka, kita expand mulai dari bazar. Dari bazar itu dapatlah peluang-peluang mulai dari penawaran dari beberapa mall. Buka di sini. Nah, kita mulai masuk. Dari situ mulai kita banyak beberapa di mall dan bazar. Kalau pagi sih kita nggak terlalu pagi sebenarnya. Dulu bahkan itu dari zamannya orang Tai Chi, olahraga jalan pagi, jam 5 kita udah standby. 5 subuh ya jam setengah 6, jam 6 orang udah banyak yang beli bungkus. Terus kalau di toko sekarang di Glodok jam 7 lah ya kita standby gitu. Sampai jam 2 siang, dikarenakan juga itu kan mulai kerja dari subuh. Sekarang gua ngerti kenapa kedai kopi Estaki bisa bertahan hampir 1 abad lamanya. Kopi yang disajikan tak perlu beragam, tapi kopi yang autentik, rasanya yang tak berubah dari tahun ke tahun, bikin kedai ini berbeda dari coffee shop yang lain. Well, next gue akan ajak kalian bahas hal-hal legend yang lain. Kalau ada tempat atau kuliner atau sosok yang menurut kalian legend, tulis di kolom komentar ya.